Untuk program naturalisasi, semua naturalisasi itu diproses secara transparan dan diputuskan oleh pelatihnya. Bulgaria are the 80th ranked team in the world. Selain berita ini, kabar lain dari sepak bola juga berada di jajaran berita terpopuler dalam sehari terakhir. Bek kiri Timnas Indonesia, Dean James kembali ke lapangan hijau bersama klubnya Go Ahead Eagles usai kasus paspor yang menimpanya selesai. Dia menegaskan komitmennya terhadap Timnas Indonesia meski dilanda polemik tersebut. Sebelumnya, Dean James dan sejumlah penggawa Timnas Indonesia disibukkan dengan permasalahan paspor dan izin kerja di Liga Belanda. Akibatnya, mereka tak diperbolehkan bermain dalam kompetisi resmi dan bahkan tak diizinkan latihan bersama klub. Polemik tersebut dimulai setelah NAC Breda dihajar 6-0 oleh Go Ahead Eagles pada pekan ke-27. Liga Belanda 2025/2026 di De Adelaarshorst, Deventer, Minggu, 15 Maret 2026. NAC Breda kemudian mengajukan permohonan agar pertandingan itu dinyatakan tidak sah dan diulang. Polemik tersebut dimulai setelah NAC Breda dihajar 6-0 oleh Go Ahead Eagles pada pekan ke-27 Liga Belanda 2025/2026 di De Adelaarshorst, Deventer, Minggu, 15 Maret 2026. NAC Breda kemudian mengajukan permohonan agar pertandingan itu dinyatakan tidak sah dan diulang. Menurut klub tersebut, Dean James tidak memenuhi syarat administrasi dengan benar, terutama setelah pindah kewarganegaraan. Sebagaimana diketahui, bek kiri berusia 25 tahun itu resmi menjadi warga negara Indonesia (WNI) pada Maret 2025 lalu. Namun, setelah dilakukan investigasi dan verifikasi, Dean James dan para pemain Timnas Indonesia lainnya dinyatakan tidak mendapatkan hukuman. Mereka pun sudah terlihat mulai bermain untuk klubnya masing-masing. Meski sudah beres, adanya kasus paspor dan izin kerja di Liga Belanda membuat hadirnya tanda tanya perihal kelanjutan para pemain diaspora di Timnas Indonesia. Tak terkecuali Dean James, pemain yang kini jadi andalan di bek kiri. Dean James pun secara tak langsung menjawab kekhawatiran itu. Dia secara tegas mengatakan dirinya tetap setia untuk Timnas Indonesia. Saya tidak bisa bicara banyak tentang situasi saya saat ini. Tentu saja saya ingin terus bermain untuk Indonesia. Itu pasti. Kita masih harus melihat bagaimana kita akan menyelesaikannya, tegas Dean James. Sejak resmi menjadi WNA pada Maret 2025, Dean James sudah membela skuad Garuda sebanyak 5 kali. 4 pertandingan dilaluinya pada babak kualifikasi Piala Dunia 2026 dan 1 pertandingan lainnya dalam laga uji coba kontra Lebanon. Dean James mengaku sempat gila pada momen-momen awal dirinya diterpa kasus paspor dan izin kerja tersebut. Beruntungnya, dia langsung bergerak cepat berkomunikasi dengan pengacaranya untuk menyelesaikan kasus tersebut. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, bicara soal pemain naturalisasi baru Timnas Indonesia. Dia memastikan belum ada tambahan dalam waktu dekat. Erick Thohir menegaskan fokus utama saat ini adalah memaksimalkan skuad yang sudah tersedia. Belum ada, ujarnya saat ditemui di Jakarta, Kamis, 16 April 2026. Pernyataan ini menjawab spekulasi yang berkembang terkait potensi masuknya pemain baru, termasuk Luke Fikri yang sempat dikaitkan dengan Timnas Indonesia. Luke Fikri Santer disebut menjadi calon pemain naturalisasi baru untuk Timnas Indonesia. Foto, @luke_fikri. Nama pemain tersebut mencuat setelah dia mengungkapkan minat untuk membela Timnas Indonesia dan mengaku sudah berkomunikasi dengan pelatih.
Namun hingga saat ini, belum ada proses resmi yang berjalan. Keputusan tersebut bergantung pada kebutuhan tim yang ditentukan pelatih. Pelatih Timnas Indonesia, John Herdman, masih dalam tahap evaluasi skuad setelah baru memimpin tim dalam 2 laga FIFA Series pada Maret lalu. Erik menyebut pelatih membutuhkan waktu untuk membangun kekompakan tim sebelum memutuskan langkah berikutnya. Kami bersama Coach John memprioritaskan pemain yang ada. Perlu waktu untuk membangun kekompakan tim, katanya. Menunggu kebutuhan pelatih Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji, juga memberikan penjelasan serupa terkait isu naturalisasi. Dia menyebut pendekatan terhadap pemain tetap dilakukan, namun belum ada tahap lanjutan. Semua masih dalam pendekatan, menyesuaikan kebutuhan tim, belum ada proses lanjutan, ujarnya. Kebijakan ini menunjukkan PSSI mengambil langkah selektif dalam menentukan pemain naturalisasi dengan mempertimbangkan kebutuhan tim secara menyeluruh. Timnas Indonesia saat ini diharapkan mampu berkembang dengan komposisi pemain yang ada, sambil terus dievaluasi dalam setiap agenda pertandingan. Ke depan, peluang naturalisasi tetap terbuka. Namun keputusan akan bergantung pada kebutuhan teknis tim dan rekomendasi pelatih. Timnas Indonesia diagendakan melakoni serangkaian laga di momen FIFA. Matchday Juni 2026 di antara tanggal 1 hingga 9 Juni. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, sejauh ini belum merilis secara resmi terkait lawan yang akan dihadapi skuad Garuda. Tunggu saja, kalau sudah pasti akan segera dirilis, kata Sumarji, Ketua Badan Tim Nasional, BTN, PSSI. Bagi pelatih John Herdman, FIFA Matchday sangat penting karena sekaligus persiapan dan pemantapan Piala AFF. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, bicara soal pemain naturalisasi baru Timnas Indonesia. Dia memastikan belum ada tambahan dalam waktu dekat. Erick Thohir menegaskan fokus utama saat ini adalah memaksimalkan skuad yang sudah tersedia. Belum ada, ujarnya saat ditemui di Jakarta, Kamis, 16 April 2026. Pernyataan ini menjawab spekulasi yang berkembang terkait potensi masuknya pemain baru, termasuk Luke Vickery yang sempat dikaitkan dengan Timnas Indonesia. Luke Vickery Santer disebut menjadi calon pemain naturalisasi baru untuk Timnas Indonesia. Foto IG@Luke.Vickery. Nama pemain tersebut mencuat setelah dia mengungkapkan minat untuk membela Timnas Indonesia dan mengaku sudah berkomunikasi dengan pelatih. Namun, hingga saat ini, belum ada proses resmi yang berjalan. Keputusan tersebut bergantung pada kebutuhan tim yang ditentukan pelatih. Pelatih Timnas Indonesia, John Herdman, masih dalam tahap evaluasi skuad setelah baru memimpin tim dalam 2 laga FIFA Series pada Maret lalu. Erik menyebut pelatih membutuhkan waktu untuk membangun kekompakan tim sebelum memutuskan langkah berikutnya. Kami bersama Coach John memprioritaskan pemain yang ada. Perlu waktu untuk membangun kekompakan tim, katanya. Menunggu kebutuhan pelatih Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji, juga memberikan penjelasan serupa terkait isu naturalisasi. Dia menyebut pendekatan terhadap pemain tetap dilakukan, namun belum ada tahap lanjutan. Semua masih dalam pendekatan menyesuaikan kebutuhan tim. Belum ada proses lanjutan, ujarnya. Kebijakan ini menunjukkan PSSI mengambil langkah selektif dalam menentukan pemain naturalisasi dengan mempertimbangkan kebutuhan tim secara menyeluruh. Timnas Indonesia saat ini diharapkan mampu berkembang dengan komposisi pemain yang ada sambil terus dievaluasi dalam setiap agenda pertandingan. Ke depan, peluang naturalisasi tetap terbuka. Namun keputusan akan bergantung pada kebutuhan teknis tim dan rekomendasi pelatih. Timnas Indonesia diagendakan melakoni serangkaian laga di momen FIFA Matchday Juni 2026 di antara tanggal 1 hingga 9 Juni. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, sejauh ini belum merilis secara resmi terkait lawan yang akan dihadapi skuad Garuda. Tunggu saja, kalau sudah pasti akan segera dirilis, kata Sumarji, Ketua Badan Tim Nasional, BTN. PSSI bagi pelatih John Herdman,
FIFA Matchday sangat penting karena sekaligus persiapan dan pemantapan Piala AFF serta FIFA ASEAN Cup. Berdasarkan jadwal, Piala AFF tahun ini rencananya akan bergulir dari 24 Juli hingga 26 Agustus, sedangkan FIFA ASEAN Cup estimasinya pada September hingga Oktober 2026. Khusus Piala AFF, di mana Timnas Indonesia belum pernah juara sejak bergulir pertama kali pada 1996, dulu bernama Piala Tiger. John Hartman akan menurunkan pemain-pemain lokal terbaik yang berkompetisi di dalam negeri. Dengan kata lain, Jay Itzes serta pemain timnas lainnya yang berkarier di Eropa tak bisa dimainkan. Soalnya, Piala AFF bukan kalender FIFA. Jay Itzes dan kawan-kawan baru bisa tampil di ASEAN Cup, mengingat ajang ini merupakan perhelatan teranyar FIFA di kawasan Asia Tenggara. Siapapun lawan yang akan dihadapi di FIFA Matchday nanti, yang pasti skuad Garuda siap tempur maju tak gentar, termasuk melawan tim-tim beken sekalipun. Dengan materi pemain saat ini, serta ditukangi pelatih bertangan dingin yang pernah memimpin Kanada di Piala Dunia 2022, tak ada lawan yang menakutkan bagi skuad Garuda. Gagal lagi untuk kali ketiga ke Piala Dunia, Italia bisa saja menjadi lawan sepadan bagi timnas Indonesia. Italia memang masih punya nama besar, dengan 4 gelar Piala Dunia, yakni 2006, 1982, 1938, dan 1934. Tapi dengan kegagalan dan absen di edisi 2018, 2022, serta 2026 membuat Gli Azzurri tak ubahnya nyawa tanpa ruh. Saat ini, Italia yang tengah oleng lantaran ditinggal pergi petingginya seperti pelatih Gennaro Gattuso, Presiden Federasi Sepak Bola Italia Gabriele Gravina, dan Kepala Delegasi Timnas Italia Gianluigi Buffon butuh lawan dari negara luar, Eropa, dan Indonesia. Sepertinya bisa jadi pilihan tepat. Laga Italia versus Indonesia tentunya bakal menarik, mengingat skuad Garuda punya Kevin Dix, Calvin Verdong, Ole Romeni, plus 2 pilar yang mentas di Serie A, Jay Itzes, Emil Audero. Tak seperti Italia, Prancis merupakan salah satu favorit juara Piala Dunia 2026 selain Spanyol, Jerman, Brasil, dan juara bertahan Argentina. Les Bleus gemerlap dengan sederet amunisi mematikan, di antaranya Jules Koundé, Ibrahima Konate, Ferland Mendy, William Saliba, Wesley Fofana, Ousmane Dembele, dan tentunya juga Kylian Mbappe. Kans untuk menjajal kekuatan jawara Piala Dunia 2018 sebenarnya ada, mengingat PSSI besutan Erick Thohir telah memateri kemitraan dengan FFF, Federasi Sepak Bola Prancis. Wow, dalam sejarah Indonesia dan Prancis belum pernah bersua. Inilah waktu yang tepat untuk bertarung, terlebih satu pemain andalan Indonesia, Calvin Verdong, merumput di Ligue 1 bareng Lille. Lintas histori mencatat, duel Indonesia kontra Korsel sudah sering tersaji,